Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya sekeluarga, kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jumpa lagi dengan Pak Uda dalam pembelajaran PAI dengan tema, dengan judul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran, agar Allah limpahkan kepada kita semuanya rahmatnya dan kemudahan keberkahan dalam urusan kita, mari kita buka dengan pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, perhatikan gambar ini. Ini ada dialog antara dua orang anak dan satu anak dengan ayahnya ya. Yang pertama ini ada dua orang anak sedang berdialog ya. Yang satu memperlihatkan sepatu barunya. Lihat sepatu baruku, aku minta dibelikan sama bapakku. Kemudian satu temannya berpikir, aku harus minta sepatu baru sama bapakku. Kemudian setelah pulang, si anak ini berkata kepada bapaknya, Pak, tolong aku berikan sepatu baru, temanku sudah beli. Apa kata bapaknya? Anakku, sepatu baru, sepatu kamu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu buat adikmu ya, yang mau masuk SD. Apa jawab si anak ini? Baik Pak, kalau begitu tidak usah beli lagi. Alhamdulillah, baik nak. Nah anak-anak, apa yang kalian tangkap dari cerita ini tentang dialog ini? Cerita ini adalah menunjukkan salah satu contoh sikap bersyukur ya. Sikap berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada anak. Sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima apa yang sudah diberikan. Anakku semuanya, bersyukur itu sesungguhnya adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Apa saja kenikmatan bersyukur itu? Sebelum kita bahas, mari kita renungkan tentang betapa besarnya kenikmatan, betapa besarnya, betapa agungnya kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita semuanya, yang menciptakan kita, yang menjadikan kita hadir di dunia ini dari tidak ada menjadi ada. Tidak hanya Allah ciptakan kita, namun Allah juga berikan kepada kita fasilitas-fasilitas hidup ini, sehingga kita bisa hidup, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa melihat warna-warni di dunia ini, kita bisa mendengar suara-suara, kita bisa bicara, kita bisa berpikir, bahkan kita juga bisa bergerak. Nah, ini di antara fasilitas-fasilitas Allah berikan pada kita. Dan masih banyak lagi. Dan kenikmatan terbesar yang Allah berikan pada kita adalah sungguhnya adalah ketika kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kebaikan yang Allah berikan pada kita. Allah berikan rezeki, Allah berikan semuanya kepada kita. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian adalah milik Allah Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam ini, yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, yang membimbing, dan yang mencukupi kebutuhan makhluknya. Ini Allah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita anak-anak dalam surah Al-Baqarah ayat 152 ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Untuk itu, anak-anak, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu bersyukur? Nah, bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Bahkan sampai pemberian terkecil pun yang mungkin tidak kita sadari. Semuanya yang kita rasakan, kita bisa hidup di dunia ini karena pemberian Allah. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur. Nah, mengapa kita harus bersyukur, anak-anak? Bersyukur, kenapa kita bersyukur pada Allah? Karena Allah sudah telah memberikan kasih sayang dan karunia yang sangat besar kepada kita. Bahkan kalau kita diminta menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan Allah pada kita, maka kita tidak akan sanggup saking banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita. Dalam surah Ibrahim ayat 34 ini disebutkan yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Banyak sekali. Maka anak-anakku, tidak ada kata lain kecuali sesungguhnya kita sebagai hamba harus bersyukur pada Allah. Tidak boleh mengenal nikmat yang Allah berikan kepada kita besar. Seringkali orang melihat kalau nikmat itu berupa uang, berupa harta dan seterusnya. Padahal sesungguhnya nikmat itu banyak sekali. Kesehatan, kehidupan ini. Bahkan seseorang kadang-kala lupa ketika dia sakit, seakan-akan hidupnya ini seperti tidak ada terasa nikmat. Padahal sakit paling hanya sebentar, sehat lebih banyak. Maka apapun keadaannya, bersyukur adalah pilihan terbaik bagi seorang hamba sepanjang waktu, setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur tidak cukup kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Namun bersyukur juga harus diwujudkan dengan cara menggunakan nikmat itu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Beribadah kepada Allah ya. Nah, kebalikan bagi bersyukur adalah apa, anak-anak? Kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat adalah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah. Ini contoh, kalian lihat siapa ini? Ini adalah gambar Qarun ya. Anak-anak tahu Qarun? Seorang yang hidup di zaman Nabi Musa. Dia seorang kaya raya yang tadinya orang miskin. Allah berikan harta melimpah sehingga hartanya sampai dikunci dalam gudang, dijaga oleh penjaga yang sangat kuat. Namun karena kufur nikmat, dia mengingkari bahwa nikmat yang sudah Allah berikan padanya adalah pemberian Allah, maka Allah tenggelamkan itu Qarun bersama hartanya di dalam bumi ya. Naudzubillahi min dzalik. Ini contoh orang-orang yang kufur nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'alana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat ya. Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah ini anak-anak, kalau seseorang sudah diberikan kebaikan oleh Allah sangat-sangat banyak, tapi dia justru mengingkarinya, seakan-akan
apa yang ada dalam dirinya ini ada usahanya. Padahal dia bisa berusaha, dia sehat, itu atas pemberian Allah. Maka orang yang kufur nikmat, maka dia pasti akan mendapatkan apa tadi, azab sebagaimana Qarun tadi ya. Maka bersyukur kepada Allah. Nah, anak-anakku, apa manfaat bersyukur? Dan tentunya orang yang bersyukur akan mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Apa saja contoh manfaat dari orang yang bersyukur ini? Yang pertama adalah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Jadi dalam ayat tadi katakannya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan, akan kami tambahkan nikmat kepadamu. Yang kedua adalah kita jauh dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih kepada Allah, maka dia akan selalu mengingat nikmat Allah. Maka dia akan selalu ingat kepada Allah. Maka yang ketiga ini, orang yang ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita. Yang keempat adalah kita akan terhindar dari azab Allah. Orang yang selalu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmatnya dan Allah akan hindarkan dari azab. Karena kita bersyukur, maka Allah akan berikan kita nikmat dan Allah akan jauhkan kita dari azab Allah. Yang kelima adalah kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Apapun keadaannya yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, bagi orang yang beriman adalah orang yang selalu bersyukur ya. Karena tidak mungkin bagi orang yang beriman untuk berprasangka buruk kepada Allah. Karena setiap apa yang Allah berikan padanya adalah kebaikan ya. Baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, semua adalah nikmat. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersabar. Itu pun baik ya anak-anak. Tidak selalu manusia itu harus senang terus ya. Kadang-kadang manusia itu ada tidak senangnya. Supaya dia merasakan bahwasanya hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga dia selalu bersujud, selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berbaik sangka kepada manusia. Bahwa apapun manusia yang kita hadapi, sesungguhnya itu adalah makhluk Allah. Kadang-kadang ada manusia yang tidak menyenangkan. Pada dasarnya itu adalah sebagai sebuah ujian bagi kita. Kebaikan atau keburukan orang kepada kita adalah ujian bagi kita. Maka kita selalu berprasangka baik. Kemudian yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong ya. Orang yang bersyukur akan terhindar dari sikap sombong. Karena dia meyakini bahwa apa yang ada dalam dirinya, kebaikan, nikmat, apapun itu, harta benda, ilmu, pangkat jabatan, itu adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sikap menyombongkan diri baginya. Toh ketika orang sudah tidak ada, orang sudah meninggal, itu semua akan ditinggalkan. Yang ketujuh, orang yang bersyukur hatinya akan menjadi lapang, tenang dan bahagia. Dia akan merasakan ketenangan. Karena dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dia yakin bahwa apa yang ada dalam dirinya itu adalah dari Allah, pemberian Allah. Dia tenang saja. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, orang yang mengingat Allah, hatinya akan menjadi tenang. Nah, bagaimana sikap bersyukur itu? Seharusnya orang yang beriman adalah orang yang bersyukur. Bagaimana sikap bersyukur? Nah, ketika memperoleh nikmat, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai rasa syukur, ucapan syukur bil lisan, mengakui bahwa ini adalah atas kebaikan pemberian Allah. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Allah sudah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat apapun ini, maka berbuat yang lebih baik sesuai dengan kemampuan kita. Maka ketika kita belajar yang sungguh-sungguh. Ketika kita bekerja yang sungguh-sungguh, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Yang penting berbuat yang lebih baik. Bahkan dalam hal ibadah pun juga sama. Beribadah dengan sebaik mungkin. Sholat yang khusyuk, sholat yang baik, berbuat sebaik mungkin. Kemudian ketiga adalah meninggalkan perbuatan yang buruk. Nah, orang yang bersyukur pada Allah, ketika dia mendapatkan nikmat, maka berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik, meninggalkan yang buruk,
melakukan yang baik. Karena apa yang Allah berikan pada kita, apa yang ada dalam diri kita ini adalah nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Untuk apa Allah berikan, untuk apa kita diberi nikmat ini, untuk apa sehat kita, untuk apa masa muda kita, untuk apa umur kita, untuk apa harta kita. Nah itu ya. Kemudian yang kelima adalah bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat ini. Jadi bukan yang kita dapatkan ini adalah milik kita, tapi ada sebagian haknya untuk orang lain. Untuk apa? Untuk disedekahkan, untuk diinfakkan. Yang keenam adalah menggunakan nikmat itu untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebaliknya seperti Qarun tadi. Nikmatnya justru malah membuat dia lalai jauh dari Allah. Orang yang beri nikmat, maka justru dia akan semakin ingat kepada orang yang memberi nikmat. Sebagaimana Allah berikan kita nikmat, justru sebalik, seharusnya kita menjadi orang yang selalu dekat mengingat siapa yang memberi nikmat-nikmat itu. Itulah orang yang bersyukur, orang yang beriman. Nah, ada 3 tanda syukur tadi ya. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita. Syukur dengan hati, hati selalu mengingat Allah atas pemberian-pemberiannya kepada kita. Yang kedua adalah syukur dengan lisan, banyak berzikir, banyak menyebut Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, dengan amal, dan kebaikan, dengan bersedekah dan melakukan amal soleh. Ini 3 tanda syukur. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bersyukur pada Allah. Hati kita bersyukur, lisan kita bersyukur, dan kita bisa mewujudkan syukur kita dalam amal perbuatan. Sebagai penutup, mari kita bernyanyi anak-anak. Semoga anak-anak ikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya adalah bersyukur. Ada dari bangun tidur. Seperti ini, perhatikan. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Sekali lagi, mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Oke anak-anak, itu saja yang bisa kita sampaikan, kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi penguat iman dalam diri kita, sehingga kita semakin menjadi orang yang bersyukur pada Allah. Mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.